Anak Kristen tumbuh di keluarga Kristen. Anak Muslim lahir dari keluarga Muslim. Anak Hindu dari keluarga-keluarga Hindu. Makanya agama yang paling berkembang itu bukan soal kebenaran ajarannya. Tapi karena agama mana yang pemeluknya paling banyak buat anak, maka agamanya pasti cepat berkembang. Karena anak-anak mereka otomatis dikondisikan jadi pemeluk agama orang tuanya. Kalau Tuhan yang sejati hanya satu, kenapa Tuhan menciptakan banyak agama? Dan masing-masing agama mengklaim sebagai ajaran yang benar dan yang lainnya salah. Dan mengapa kepercayaan kepadanya bisa begitu ditentukan oleh letak geografis? Anehnya, semakin saya bertanya, semakin lingkungan agama jadi defensif. Bahkan keluarga, teman-teman di pergaulan mulai membela diri, bukan dengan fakta atau argumen ilmiah, tapi dengan amarah dan kebencian, seolah saya manusia tersesat dan salah jalan. Banyak komunitas beragama tak memberi ruang untuk ragu. Mereka menutup pintu keraguan dengan rasa malu dan rasa takut karena tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana dengan logika akal sehat manusia. Padahal kebenaran sejati tak pernah takut diuji. Ia bisa berdiri sendiri tanpa harus dibentengi ancaman adanya dosa dan hukuman neraka. Titik balik lain muncul ketika saya memutuskan membaca kitab suci sendiri, tanpa kelompok belajar, tanpa tafsir dan interpretasi pembenaran dari pendeta, ustadz atau ulama, hanya teksnya apa adanya. Dan yang saya temukan mengejutkan. Kitab-kitab itu penuh kontradiksi, kekejaman, dan cara berpikir sukuisme. Saya membaca tentang perintah pembantaian sesama manusia yang dianggap berbeda keyakinan atau kafir. Pengesahan perbudakan, poligami dan perempuan dijadikan layaknya properti. Hukuman mati untuk pelanggaran-pelanggaran kecil. Saya terus membaca, berharap menemukan cinta dan kebijaksanaan seperti yang sering dikatakan orang. Tapi yang saya temukan adalah kecemburuan, balas dendam, pilih kasih, dan hukuman. Saya ingat dulu diajari, Tuhan adalah kasih. Tapi semakin saya membaca, semakin jauh rasanya makna itu dari isi teksnya. Makhluk yang menenggelamkan seluruh bumi, membunuh hampir seluruh kehidupan, laki-laki, perempuan, anak-anak, hewan, itu bukanlah gambaran dari kasih. Lalu orang berkata, itu kan perjanjian lama, yang lama sudah berlalu. Tapi perjanjian baru pun membawa masalahnya sendiri. Di sanalah muncul ide hukuman kekal, bahwa orang pantas disiksa selamanya hanya karena tidak percaya pada sebuah ide. Kesalahan terbatas, tapi hukumannya abadi. Itu bukan keadilan, itu kekejaman. Dan kalau cinta harus dipaksa lewat ancaman, itu bukan cinta, itu paksaan. Cinta yang dibeli dengan rasa takut bukanlah cinta, tapi penyerahan. Saya juga mulai bertanya soal mukjizat, atau lebih tepatnya, ketiadaan mukjizat. Katanya dulu laut bisa terbelah, orang mati bisa dibangkitkan. Tapi sekarang, saat kita punya kamera, rumah sakit, dan ilmuwan, semuanya hilang. Justru di saat zaman dan teknologi sudah maju, ada kamera bisa merekam, ada teknologi kedokteran bisa menganalisa, kok Tuhan tidak pernah lagi membuat mukjizat yang bisa dibuktikan secara ilmiah dan nyata? Buktinya direkam kamera jurnalis independen. Kenapa Tuhan bersembunyi rapat saat manusia modern mulai bisa memverifikasi? Kalau Tuhan ingin kita percaya, bukankah Ia seharusnya memperlihatkan diri, bukan menuntut iman buta? Kenapa Tuhan berhenti menunjukkan mukjizat justru saat kita bisa membuktikannya? Kalau Tuhan menciptakan dunia dan ingin kita percaya, mengapa Ia bersembunyi begitu rapat? Kalau saya ingin seseorang percaya pada saya akan memberi kejelasan, bukan kebingungan. Tapi Tuhan hanya hadir lewat cerita dan perasaan. Padahal perasaan bisa menipu. Cerita dan sejarah apalagi, semua bisa ditulis sesuai narasi penguasa dan rezim yang berkuasa. Mau seperti apa sejarahnya, semua narasi sejarah itu subjektif narasi buatan manusia. Seiring ilmu pengetahuan berkembang, peran Tuhan dalam menjelaskan dunia semakin kecil. Dulu penyakit dianggap hukuman, gangguan jiwa dianggap kesurupan. Sekarang kita tahu itu biologi, psikologi, fisika. Tuhan tidak dibantah. Ia hanya tak lagi dibutuhkan untuk menjelaskan.
Dalam kitab-kitab suci agama besar dunia, Tuhan dan nabi-nabi selalu dinarasikan sebagai pembawa kebenaran, sementara iblis atau setan dijadikan simbol kejahatan mutlak. Tapi ketika saya membaca sendiri, saya menemukan kenyataan yang jauh lebih rumit dan menyakitkan untuk diakui. Di dalam Alkitab, kita membaca bagaimana Allah Bapa memerintahkan tokoh-tokoh besar seperti Abraham, Musa, Yosua, dan Daud untuk berperang dan membunuh. Begitu juga dalam Al-Quran, Muhammad disebut sebagai panglima perang, dan penyebaran Islam pun dilakukan lewat konflik bersenjata dan pembunuhan sesama manusia. Artinya, nabi-nabi besar dari agama-agama ini menyetujui tindakan kekerasan, bahkan pembunuhan, demi menjalankan perintah Tuhannya. Pertanyaannya, apakah membunuh atas nama Tuhan bisa dibenarkan secara moral dan kemanusiaan? Kita, manusia biasa, jika punya 4 anak, 2 baik, 2 jahat, apakah kita akan memerintahkan 2 yang baik untuk membunuh 2 yang jahat? Tidak. Kita mungkin kecewa, marah, tapi kita tak akan menciptakan pembunuhan sebagai solusi. Jika manusia saja bisa berpikir sebijak itu, mengapa Tuhan versi kitab suci justru bertindak lebih kejam dari manusia yang berakal? Lalu, mari kita bandingkan dengan sosok yang disebut paling jahat, iblis atau setan. Dalam Injil dan Al-Quran, jumlah manusia yang secara langsung dibunuh oleh iblis tidak ada. Bahkan dalam kisah Ayub, anak-anak Ayub yang mati, itu pun atas izin Tuhan sendiri, bukan karena inisiatif iblis. Artinya, dalam logika narasi kitab suci mereka, justru Tuhanlah yang membiarkan penderitaan dan kematian yang terjadi pada manusia, sementara iblis hanya menjalankan izin dari Tuhan sendiri. Narasi cerita yang ironis, bukan? Yang memerintahkan membunuh dan menjalankan kekerasan justru dianggap suci, sementara iblis yang tak terbukti membunuh malah dijadikan musuh abadi umat manusia. Ini membuat saya bertanya lebih dalam. Apakah dosa, pahala, neraka, surga, iblis dan malaikat benar-benar konsep dari Tuhan atau hanya alat ciptaan agama untuk mengontrol manusia lewat rasa takut? Kalau kita berpikir jernih, benarkah Tuhan menciptakan agama? Ataukah manusia yang menciptakan agama dan di dalamnya menyisipkan versi Tuhan mereka sendiri? Tuhan yang haus dipuji, Tuhan yang perlu disembah, Tuhan yang mengancam neraka, Tuhan yang hanya berpihak pada satu kelompok, Tuhan yang butuh uang, sodakoh, sumbangan, donasi, zakat, kolekte, perpuluhan, persembahan kasih atau istilah-istilah lainnya dari para pengikutnya. Tapi benarkah Tuhan, Sang Pencipta semesta seperti itu? Ataukah kita sedang menyembah narasi buatan manusia yang dibungkus nama Tuhan? Mari kita ingat, Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, kita mengakui satu Tuhan saja, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang universal, bukan Tuhan dari versi agama A, B, C, atau D, tapi Tuhan yang berlaku untuk semua manusia, tanpa memandang agama, suku, ras, atau label kepercayaan. Tuhan yang tak berpihak eksklusif. Tuhan yang tak membenci ciptaannya hanya karena perbedaan keyakinan. Kenyataannya, konflik terbesar dunia saat ini berakar dari agama-agama besar, terutama dari agama-agama yang lahir dari tradisi Abrahamik. Timur Tengah tak pernah damai, Israel, Gaza, Iran, Lebanon. Semua perang dibenarkan dengan nama Tuhan. Di Indonesia kita punya sejarah panjang kekerasan berbalut agama, perang Ambon, bom Bali, pelarangan ibadah, terorisme, dan ekstremisme berbasis iman. Lalu, benarkah agama membawa kedamaian? Ataukah justru agama membuat dunia ini tidak pernah damai? Saya juga melihat apa yang terjadi saat agama memegang kekuasaan. Sejarah memberi kita banyak contoh, dan jarang sekali itu membawa kebaikan. Saat agama memerintah, ia membungkam suara, menolak ilmu, menghukum perbedaan, dan melindungi kekuasaan.
Inkuisisi bukan membela kebenaran, ia membela kekuasaan. Undang-undang penistaan agama bukan melindungi Tuhan, ia membungkam kritik. Bahkan hari ini, banyak orang masih dipenjara atau dikriminalisasi hanya karena mempertanyakan iman mayoritas. Ketakutan seperti itu tidak tumbuh dari kebenaran, ia tumbuh dari kekuasaan yang takut dilawan. Institusi agama terlalu sering berpihak pada ketidakadilan. Mereka pernah membela perbudakan, menolak hak-hak perempuan, menentang pendidikan, ilmu dan sains, juga kesetaraan pria dan wanita. Bukan berarti semua penganut agama itu buruk, tapi artinya agama bukan kompas moral. Agama adalah alat, dan seperti alat lainnya, ia mencerminkan tangan yang memegangnya. Agama sering dianggap mempersatukan, tapi lebih sering justru memecah. Kami yang benar, mereka yang salah, yang selamat, yang tersesat, yang diberkati, yang dikutuk. Perpecahan seperti ini tidak membawa damai, hanya kebencian yang dibungkus wahyu. Tapi saya sadar, saya tidak perlu percaya Tuhan versi agama mereka untuk merasakan keajaiban. Matahari tenggelam di cakrawala, tangisan bayi yang baru lahir, keindahan angka, pola dan simetri, hutan yang sunyi, otak manusia yang begitu kompleks. Semua itu indah, justru karena semesta hadir dan ada. Bukan karena diciptakan untuk kita, tapi karena kita cukup beruntung untuk mengalaminya. Lewat panca indera kita, dulu para pencari spiritual pernah mengatakan, barang siapa mengenal dirinya, niscaya ia akan mengenal Tuhannya. Kalimat ini sering terdengar seperti kutipan mistis, tapi coba kita renungkan dengan jujur dan perlahan. Apa yang sebenarnya membuat kita hidup? Bukankah jawabannya nafas? Kita hidup karena jantung kita berdetak, dan jantung itu berdetak tanpa kita perintah, tanpa kita sadari, tanpa kita minta. Ia terus bekerja dari kita lahir sampai kelak kita tiada. Lalu, dari mana datangnya kecerdasan yang membuat jantung itu terus berdetak? Ternyata jawabannya bukan di luar sana, tapi di dalam tubuh kita sendiri. Sistem saraf otonom. Sistem ini berada di otak. Lebih tepatnya, di bagian sistem limbik, pusat emosi dan fungsi otomatis kehidupan. Dan sistem itu, jika kita telusuri lebih dalam, terbuat dari jaringan sel. Sel-sel itu tersusun dari molekul, molekul dari atom, atom dari partikel subatom, dan partikel subatom tersusun dari energi. Jadi, jika kita jujur, segala hal yang membuat kita hidup, yang menjaga detak jantung, pencernaan, kesadaran, semuanya adalah energi. Bukan energi yang pasif, tapi energi yang memiliki kecerdasan. Energi yang juga membuat tanaman bisa tumbuh, buah bisa terbentuk, dan galaksi-galaksi bisa menjaga jaraknya di ruang angkasa. Semua bekerja sesuai tata hukum alam yang konsisten, teratur, dan indah. Lalu, apa sifat dari energi ini? Ia sudah ada sebelum segala sesuatu di semesta ini ada. Ia tidak dilahirkan, tidak bisa mati, dan tidak diciptakan. Ia tidak berjenis kelamin, tidak pria, tidak wanita. Ia tidak terikat ruang dan waktu. Ia tidak bergantung pada apapun, dan tidak membutuhkan penyembahan. Ia bekerja bukan karena ego, tapi karena kehendak yang tunduk pada hukum-hukum semesta. Ia tidak butuh dikenal, tapi bisa dirasakan. Ia tidak menuntut, tapi selalu hadir. Dan jika kita jujur, sifat-sifat energi ini bukankah sama dengan yang selama ini kita sebut sebagai sifat Tuhan? Tapi kali ini, bukan Tuhan dari kitab, bukan Tuhan dari dogma, melainkan Tuhan yang bisa kita pahami lewat kesadaran. Tuhan yang hidup di dalam diri, di setiap detak jantung, di setiap tarikan nafas, di setiap kesadaran akan keberadaan ini. Maka, untuk mengenal Tuhan, bukan lewat ritual, bukan lewat dogma, tapi lewat pengetahuan yang jujur tentang diri kita sendiri. Lewat keberanian untuk menyelami realitas secara ilmiah, dan tetap membuka ruang keajaiban di dalam logika. Dan akhirnya, secara jujur, secara ilmiah, dan secara spiritual, kita bisa menjawabnya. Tuhan bukan makhluk berwajah manusia,
bukan entitas di luar diri kita, melainkan energi yang cerdas dan kekal, yang hidup dalam diri kita semua. Energi yang kita abaikan, Tuhan yang kita puji. Kita sering menganggap enteng sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Energi, padahal lihatlah betapa kita bergantung padanya. Ambil satu contoh kecil, energi listrik, bentuk paling sederhana dari energi semesta yang bisa kita rasakan sehari-hari. Bayangkan, bagaimana jika seluruh energi listrik di dunia tiba-tiba padam, hilang selamanya. Tidak ada lampu, tidak ada HP, tidak ada Instagram, TikTok, YouTube, atau internet. Tidak ada TV, tidak ada AC, tidak ada alat elektronik. Bahkan kendaraan pun akan berhenti. Mall, supermarket, belanja online, semuanya tidak bisa beroperasi. Pabrik tak bisa berproduksi, rumah sakit lumpuh, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Tidak ada aktivitas. Praktis, seluruh peradaban manusia berhenti. Tapi anehnya, kita justru meremehkan energi yang nyata menopang hidup kita. Energi yang benar-benar ada, bisa diukur, bisa dimanfaatkan, bisa dibuktikan. Sementara itu, kita memuja Tuhan versi agama yang wujudnya tidak pernah bisa dibuktikan, dan keberadaannya hanya hidup dalam cerita, simbol, dan rasa takut. Kita lebih mudah menyembah narasi ketimbang menghargai realitas. Padahal, energi bukan hanya soal listrik. Energi semesta adalah inti dari segala sesuatu. Energi yang sama itu pula yang membuat jantung kita berdetak, yang menjaga galaksi tetap seimbang, yang mengatur hukum alam dengan presisi yang menakjubkan. Tapi kita tak pernah menyembah energi, kita tak pernah menganggapnya suci, karena energi tidak meminta disembah. Ia hanya bekerja dalam diam, menjadi dasar dan satu-satunya penopang kehidupan. Mungkin itulah perbedaan antara Tuhan yang diciptakan manusia dan Tuhan yang sesungguhnya hadir dalam semesta ini. Yang satu haus dipuja lewat ritual dan aturan, yang lain menopang keberadaan alam semesta dengan diam dan cukup dengan dihargai lewat kesadaran. Coba pikirkan, peradaban bumi dan aktivitas manusia yang hidup di dalamnya akan baik-baik saja tanpa adanya agama dan Tuhan versi mereka, tanpa adanya agama Islam. Kristen, Katolik, Yahudi dan agama-agama lainnya dengan semua Tuhan versi mereka, kehidupan bisa terus berjalan normal seperti biasa. Bahkan mungkin lebih baik, lebih damai, dan minim konflik. Tapi sekarang, coba pikirkan, apakah peradaban di bumi dan aktivitas manusia di dalamnya tetap bisa terus berjalan tanpa adanya energi? Tanpa energi listrik, tanpa energi cahaya, tanpa energi kinetik, energi panas, energi magnetik, dan energi semesta lainnya? Jawabannya jelas, tidak bisa. Peradaban bumi dan kehidupan manusia langsung berhenti dan hilang eksistensinya tanpa adanya energi. Itulah kenapa dalam banyak tradisi spiritualisme kuno di bumi ini, sebelum lahirnya agama-agama modern dengan Tuhan versi mereka, manusia tidak pernah memandang alam sebagai objek atau benda mati, tapi sebagai entitas yang hidup, memiliki jiwa dan energi. Itulah kenapa di masa itu manusia tidak pernah mengeksploitasi alam, apalagi mengeruk isi perut bumi, hutan dibabat, sungai dicemari, tanah digali, minyak bumi disedot, dan laut dijadikan tempat buangan limbah. Itu semua terjadi setelah agama-agama modern muncul. Sama halnya dengan spiritualisme Nusantara yang mengakui bahwa alam, tubuh manusia, dan semesta adalah satu kesatuan energi yang perlu kita jaga, kita hormati, dan kita selaraskan. Dalam konteks modern, bisa kita katakan, spiritualisme Nusantara adalah ekspresi lokal dari kesadaran akan energi universal, alam semesta. Tapi sayangnya di Indonesia kesadaran ekologis spiritualisme asli Nusantara malah digusur digantikan ajaran agama-agama modern. Tapi lihatlah hari ini, setelah bumi Nusantara dikuasai oleh dogma agama modern dari luar, setelah masuknya Islam, Kristen, dan Katolik, yang membawa sistem kepercayaan asing yang seringkali tidak mengenal roh, energi alam, tanah Nusantara ini, tanah kita berubah menjadi objek kuasa. Gunung-gunung dibongkar, hutan dibakar, sungai-sungai diracuni, semua atas nama kemajuan,
atas nama pertumbuhan ekonomi. Tapi, coba tanyakan, siapa yang tumbuh? Rakyat atau konglomerat dan kroni penguasa?